niat korban itu untuk siapa? Karena beberapa orang, banyak orang sudah setiap tahunnya berkorban. Setelah bapaknya, ibunya, anaknya sudah semua dan sebagainya. Nah, saya pernah dengar bahwa Nabi atau Rasul pernah berkorban 1 ekor kambing atau domba untuk seluruh umatnya. Ya. Untuk seluruh umatnya, berarti 1 ekor kan bisa seluruh umat beliau gitu. Ya. Nah, apakah kita di keluarga kita korban 1 kambing atau sapi yang 7 orang, salah satunya kita bisa dibiarkan untuk 1 keluarga kita? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa fadilah kita korban yang di tempat lain, memang sunah-sunahnya itu akan tidak bisa dicapai. Ya. Tapi kalau dengan pertimbangan khusus Pak Kiai, seperti kampung saya itu taraf kehidupannya itu masih di bawah standar, masih miskin lah gitu. Ya. Makan daging pun jarang Pak. Paling 1 tahun sekali pada saat korban itu. Ya. Kalau di Jakarta di luar kita setiap hari karena taraf hidupnya sudah menengah ke atas, masalah makan daging sudah biasa. Dari pelosok sana itu nggak pernah. Dan kita niatkan ke sana supaya mereka juga setahun sekali bisa merasakan makan daging itu. Meskipun tadi Pak Kiai jelaskan bahwa fadilah sunah-sunahnya akan hilang. Nah, pertimbangan itu seperti apa Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada riwayat yang masyhur ya Pak. Tadi yang saya sampaikan tadi itu ada penjelasan bahwa Rasulullah itu berkorban 100 unta. Kan banyak tuh, ada yang mengatakan 1 unta 7 orang, ada yang mengatakan 1 unta 10 orang patungannya. Tapi Rasulullah 100 unta, beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang pahala kurban unta yang lain itu Allah sampaikan kepada kaum muslimin yang tahun itu nggak bisa kurban. Jadi jangan ngomong 1 kambingnya, tapi yang 100 untanya itu Rasulullah. Nah cuma memang ada hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu yang belum menceritakan apa di masa Rasulullah ada seorang suami yang menyembelih seekor kambing buat dirinya dan keluarganya. Akhirnya orang gagal paham, salah paham. Padahal bininya kerja juga, ya kayak emak-emak kita di sini, ya ibu-ibu kita di sini yang kerja di sini kan punya gaji dia. Apa nggak boleh suami kurban, gue juga kurban juga, gitu kan? Saya kan punya duit, gitu ya. Nah jadi ternyata ada penjelasan, diantaranya saya menukil penjelasan ulama madzhab Syafi'iyah. Di dalam madzhab Syafi'iyah itu ada sunnah kurban dibagi 2, sunnah ain dengan sunnah kifayah. Yang kita tahu kan dulunya apa? Fardu ain dengan fardu kifayah. Nah sunnah itu ada sunnah ain, sunnah kifayah. Sunnah ain itu bagaimana? Hukum kurban itu sunnah kifayah bagi sebuah keluarga. Maksudnya apa? Satu rumah jangan sampai nggak ada satu pun kurban. Kalau nggak ada yang berkurban, Allah turunkan kemakruhan. Ada karohiyah, ada karohah di situ. Satu rumah kurang disuka oleh Allah. Kenapa? Masa siarnya nggak ada. Nah sehingga kalau ada seorang suami, siapapun di antara anggota keluarga di rumah itu, 1 orang berkurban, maka sunnah kifayahnya sudah mencukupi keluarga itu. Jadi kemakruhannya nggak turun dari Allah ke rumah itu, karena sudah diwakili, ya. Maka hilang kemakruhannya dia karena nggak kurban, walaupun anaknya kurban, nggak kurban walaupun suaminya kurban, nggak kurban walaupun tahun ini bininya kurban, ya. Sunnah kifayah terpenuhi, ya. Nah bagaimana bagi kepala rumah tangga kayak kita suami nih bos, ya? Hukum kurban bagi seorang kepala rumah tangga atau seorang yang jomblo fisabilillah, jomblo fisabilillah, ya. Ada orang jomblo belum nikah, dia punya duit banyak, dia bisa beli seekor kambing. Suami dan si jomblo tadi itu, ya, dia mampu untuk berkurban, maka hukumnya sunnah ain, ya sunnah ain, ya. Maka suami kalau bisa tiap tahun berkurban aja udah sunnah ain. Ya walaupun nanti ada yang nggak mampu, berarti nggak masuk syarat kan. Suami yang nggak mampu kan syaratnya apa? Suami mampu. Ya si jomblo ini mampu dia, maka dapat sunnah ain, wajib anjurannya. Maka dia berkurban secara personal, dia berkurban. Ya artinya apa? Dalam hadis tadi jangan sampai sebuah rumah anggota keluarganya ada anaknya,
ada suaminya, ada bininya, ya itu masa sih setahun sekali gak ada yang kurban? Ya timbang sebut nabung aja, patungan aja dah gitu kan. Tapi patungan tetap yang disebut kurban itu atas nama pribadi, ya annya itu an nafsihi, ya atas dirinya sendiri. Kalau kambing, ya kalau sapi 7 orang patungannya pembiayaannya kan gitu. Ya sapi, kerbau 7 orang, unta riwayat yang masuk 7 orang kan gitu. Nah jadi ini yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Satu keluarga kalau yang kurban cuma kepala rumah tangganya doang, berarti sunnah kifayahnya itu sudah mencukupi. Coba kita lihat kata ulama Al-Imam An-Nawawi, beliau pada Syafi'i. Tujzi usyah an wahidin. Satu ekor kambing itu 1 orang. Jadi nggak bisa misalnya 10 dia ada 10, dia patungan. Bos kita patungan serang 300 yuk. Kan 3 juta nih, kita bisa beli itu kambing. Kemudian kita namain atas nama security, daftar Pemprov DKI. Nggak bisa. Itu cuma motong biasa aja, dagingnya halal, tapi bukan kurban. Tapi kalau digilir, ya anggaplah namanya dikocok arisan kurban gitu. Ya 10 orang arisan kurban. Kalau nyetor tiap tahun berapa? 300.000. Ya dikocok namanya keluar si fulan yang dapat. Dia berkurban. Walaupun duitnya hasil dia boleh ngutang. Karena ada ulama yang membolehkan kita ngutang untuk kurban. Siapa? Ulama Maliki, ulama Hambali. Ya, ada orang berhitung mampu yang bagaimana? Mampu sekalipun dia berhutang, dia bisa ngutang dapat hutangan, mampu dia berkurban dapat anjuran sunnah. Tapi hutang yang gimana? Hutang yang dijamin bisa bayar. Contoh, tanggal 29 bulan Miladiah, bulan Juni ini kan, gajian kan nanggung buat sebagian kantor. Dia mau beli kambing nanggung dengan duit gaji. Ya gajinya tanggal 1, wah kelewatan repot kan? Kalau tambah tanggal 1 ntar hari tasnya kagak dapat gimana? Pinjem dulu sama tetangganya, bang, saya pinjem duit 3 juta dong. Buat apa bang? Saya mau kurban, gaji saya nanggung. Dikasih 3 juta, bayar. Ya itu boleh. Sampai ngutang aja boleh, apalagi main arisan. Cuma arisannya jangan berdasarkan harga kambing naik tahun itu sehingga cicilannya naik, nggak boleh, itu riba namanya. Namanya 300 sampai akhir 300.000, 1 orang sampai 3 juta kelar. Ya itu boleh. Ya jadi hutang yang mampu kita bayar. Jangan hutang gimana bayarnya? Rumah angke, jangan rumah angke. Ya gimana ntar aja dah bayarnya? Ya jangan yang begitu. Ya ini yang memang kita jamin bisa bayar. Nah terkait dengan itu, wala tujzi'u an aktsara min wahidin. Maka tidak boleh dibagi lebih daripada 1 orang, Pak. Ya, 1 kambing kurbannya atas nama keluarga, tidak bisa, harus 1 orang doang. Ya, lakin kata Imam Nawawi, idza toha biha wahidun min ahli baiti. Ya, kalau ada seorang menyembelih 1 kambing di antara anggota keluarga rumah itu, ada syiar fi haqqi jami'ihim, maka syiarnya merata untuk 1 keluarga. Gitu loh. Jadi ada sunnah kifayah. Ya, pahalanya bagaimana keluarga dapatnya? Dapat, cuma bukan pahala kurban, pahala sedekah dari daging kurban yang diberikan kepada orang lain. Ya Allah, Allahumma hadza minka wa laka anni. Ya Allah, terima kurban ini darimu untuk atas nama saya. Ya Allah, sampaikan pula pahala-pahala daging kurbanku ini sebagai bentuk sedekah ya kepada anggota keluarga. Itu boleh. Ya, jadi ada namanya sunnah ain dengan sunnah kifayah. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada orang domisilinya di sini, ngirim kurbannya di kampung, alasannya tadi tuh, masyarakat di sana miskin, nggak bisa makan, dengar yang disebut dengan kemaslahatan, ya, kemiskinan nggak bisa dientaskan cuma 4 hari kurban doang. Sebenarnya bisa mengentaskan kemiskinan itu dari zakat, Pak. Zakat yang bisa mengentaskan kemiskinan bukan bagi daging. Jadi kalau mau kemaslahatan itu muncul dan antum boleh mengirimkan kurban keluar daerah kita, itu daerah yang kena bencana alam, kelaparan, ya nggak ada yang bisa dimakan. Jika kalau kita ngirim daging itu makanan buat dia. Kalau yang tadi antum pilihan, di sono kasihan jarang makan daging, itu pilihan. Kenapa? Tanpa makan daging orang masih ketemu makanan. Itu bukan masalah namanya. Ya biasain kalau mau dibolehkan kita ngirim, cari daerah-daerah yang memang ada korban perang, ya kelaparan karena bencana alam, rumahnya pada hilang hanyut gara-gara banjir bandang, ya kebakaran, rumahnya habis, gak punya makanan, baju aja cuma dipakai di badan dia, gak punya duitnya habis, kebakar dia.
ya apa api itu boleh kita kirim. Tapi kalau hanya dari sana jarang makan daging Ustaz, yang ada korban perasaan dulu sono, ya kita jarang lihat kurban di sana daging nggak dimakan, ya jarang makan, itu bukan masalah. Hati-hati, ya hukumnya tetap makruh. Nah yang kedua yang boleh bagaimana? Kalau ada daerah minoritasnya kaum muslimin, mayoritas non muslim, syiarnya harus hidup, kita kirim ke sono deh. Kita tunjukkan bahwa Islam ini peduli dengan lingkungan. Akhirnya disembelih di sono, dagingnya dibagi. Kata buat orang non muslim boleh nggak tadi? Boleh, ya. Non muslim orang-orang kafir yang memang dia mustakman, dia nggak pernah merangi kita, bergaul di masyarakat, silakan dikasih. Syiarnya begitu, itu boleh pak. Ya tapi kalau habit kebiasaan gue nggak enak, kampung gue di sono, nyari kerja di sini, rasanya kalau nggak tahun ini nggak ke sono, apa kata orang? Nah ini hati-hati. Ya kalau bisa gantian. Ini mungkin kurbannya kambing bawa sono. Kita yang suami di sini dah, jangan dua-duanya di sono. Ya kita punya adab yang bertetangga, yang paling utama tetangga paling dekat. Ya itu yang paling